mungkin kita cukupkan dulu dengan Pak Heri, kita lanjut ke narasumber berikutnya, yaitu kita undang Pak Yohanes Suprilismono. Bapak Yo, apakah sudah siap? Ya, selamat sore Mbak Arsya. Langsung saya masuk ini ya. Ya, silakan Pak Yo. Baik, terima kasih Mbak Arsya. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Perkenankan saya Yohanes Suprilismono akan membawakan materi ini agak teknis materinya daripada yang disampaikan pembicara terdahulu. Kami ingin menyampaikan pengalaman kami bagaimana pengaruh dari intermittent renewable energy power plant terhadap pengoperasian sistem di Sulawesi. Biasa intermittent renewable power plant ini disebut juga dengan variable renewable power plant. Jadi kami sebelum masuk ke pembahasan akan menceritakan dulu seperti apa sistem di Sulawesi. Di Sulawesi itu ada dua sistem besar, yaitu sistem Sulawesi Utara dan Gorontalo dan sistem Sulawesi bagian selatan. Sistem Sulawesi bagian selatan ini adalah sistem yang terbesar di Sulawesi dengan daya mampu neto sekitar 2000 mega, beban puncaknya 1400. Kami punya reserve marginnya sekitar 600-an mega. Melayani mulai dari Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian kalau sistem Sulawesi Utara dan Gorontalo itu melayani dua provinsi, Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Dia mampunya sekitar 500-an mega dan beban puncaknya 400-an. Masih ada sekitar 161 reserve marginnya. Kemudian beban puncak, kalau dilihat dari tahun ke tahun, tumbuh beban puncak kami itu sekitar 4-5%. Di tahun 2019, kalau terlihat agak besar di sini, itu karena sistem Sulawesi bagian selatan kami interkoneksi dengan Sulawesi bagian Tenggara, sehingga seolah-olah naik besar beban puncaknya. Kalau kita lihat dari load profile, di kedua sistem tersebut, terlihat memang beban puncak terjadi sebagaimana di Indonesia pada umumnya, itu antara pukul 18.30 sampai dengan pukul 22. Kalau dilihat dari komposisi energi primernya di Sulawesi Selatan lebih didominasi oleh batu bara, sementara di Sulawesi Utara masih didominasi oleh minyak dan sebagian dari geothermal. Kalau kita lihat renewable energinya porsinya masih kecil sekali, dan kalau di selatan, di Sulawesi bagian selatan itu didominasi oleh angin, wind turbine PLTB. Untuk renewable energy yang variable renewable energy. Kalau yang di utara didominasi oleh solar PV. Kemudian kalau kita lihat proporsi energi baru terbarukan di Sulawesi, dilihat dari kapasitasnya, energi baru dan terbarukan proporsinya itu mencapai 32% saat ini, dan kalau kita melihat dari energi mix-nya itu mencapai sekitar 28% di sistem Sulawesi. Ada 4 variabel renewable energy di Sulawesi, yaitu kami punya PLTB di 2 titik di Sulawesi Selatan, kemudian kami punya PLTS di 3 titik di sistem Suludgo. Nah, inilah yang akan kami jadikan pembicaraan pada sore hari ini, bagaimana pengaruh dari variable renewable energy atau intermittent power plant ini terhadap sistem, bagaimana mengoperasikan sistem dan dampak terhadap sistem di sistem kelistrikan Sulawesi dengan contoh di Sulawesi Selatan. Ini adalah PLTB yang ada di Sidrap, kemudian yang ini yang ada di Jeneponto, ini ada di Likupang, dan ini adalah di Sumalata di utara. Nah, faktor-faktor yang diperhatikan pada sistem dengan pembangkitan intermittent atau bagaimana kami mengoperasikan intermittent power plant di sistem Sulawesi bagian selatan atau di Sulawesi pada umumnya, itu kami memperhatikan 3 hal. Pertama, pengaruh daripada intermittent variable renewable energy itu terhadap frekuensi. Jadi frekuensi kami akan menjadi besar deviasinya dibanding dengan ketika kami belum menjalankan.
variable renewable energy tersebut. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah bagaimana forecasting daripada masing-masing variable renewable energy tersebut. Dan kita ketahui bahwa akurasi dari forecasting itu menjadi hal yang sangat penting untuk pengoperasian sistem. Kemudian yang ketiga yang menjadi perhatian adalah bagaimana kami menghadapi ramping up dan ramping down dari variable renewable energy. Nah, oleh karena itu kami mempunyai kebijakan dalam pengaturan pembangkit intermittent di sistem Sulawesi seperti yang kami gambarkan grafiknya di bawah ini. Itu pertama, untuk sistem Sulawesi saat ini kami tidak menggunakan baterai, jadi betul-betul kami mengandalkan bagaimana mengatur pembangkit-pembangkit yang ada di dalam sistem itu untuk bekerja bersama-sama dengan variable renewable energy. Kemudian fast response spinning reserve yang kami miliki yang berbiaya murah pun terbatas. Nah, ini yang menjadi kendala kami dalam mengatur supaya optimal. Ini yang kami selalu perhatikan. Nah, oleh karena itu dengan indeks ketahanan sistem di Sulawesi Selatan pada waktu beban puncak sekitar 80 MW per hertz dan di luar waktu beban puncak sekitar 70 MHz, kami mengaturnya menjadi dua. Pertama, pengaturan pada pembangkit intermittent itu sendiri, dan kedua, bagaimana kami menyiapkan fast response spinning reserve yang ada di sistem Sulawesi bagian selatan. Jadi kami sudah mulai mendata pembangkit-pembangkit mana saja yang dapat kami gunakan untuk fast response spinning reserve. Ada 5 pembangkit yang ada di Sulawesi Selatan yang kami peruntukkan bagi fast response spinning reserve. Dengan pembangkit yang paling cepat responnya itu adalah tentu PLTA, kemudian diikuti dengan PLTGU. Kemudian yang kedua, kami lakukan dengan pengaturan pada ramping pembangkit-pembangkit itu sendiri, khususnya ketika ramping up. Jadi kalau ramping up itu kenaikannya kami atur dengan pembatasan pada 3,5 sampai dengan 14 mega per menit. Jadi ini kami atur di dalam kebetulan ini IPP diatur dalam PPA. Kemudian selain itu kami juga mengaturnya dalam pengaturan ramping down. Nah ini yang belum kami lakukan karena belum kami pasang ini baterai. Rencananya akan dibuat sistem dengan baterai untuk ketika tiba-tiba misalnya anginnya berhenti bertiup dan pembangkitnya itu mengurangi kapasitasnya, sementara pembangkit lain yang kecepatan untuk menutup daya tersebut tidak mengejar, maka seharusnya baterai yang paling cepat. Tetapi di dalam sistem kami yang masih belum mempunyai baterai, ini masih belum bisa kami manfaatkan. Nah, akibatnya, ya betul. Akibatnya frekuensi di kami terlihat jelas. Jadi frekuensi kami sebelum itu kita lihat bahwa deviasinya menjadi besar setelah adanya variable renewable energy, itu ada selisih frekuensi yang cukup besar. Kalau dilihat bertambah banyak kami menggunakan variable renewable energy, maka standar deviasi daripada frekuensi 50 Hz itu menjadi semakin besar, semakin melebar. Kemudian kami sampaikan juga bagaimana pengaruh pengoperasian terhadap kondisi beban di sistem Sulawesi. Ketika dini hari terjadi lonjakan ramp up yang hanya 4 mega per second, maka frekuensi melewati ambang batas dari frekuensi standar kita. Nah, kemudian tetapi ketika waktu beban sudah agak besar, itu dengan dilihat dari sini jam antara pagi hari hanya 2,9 mega, ini frekuensi masih tetap, dan kalaupun di beban puncak ramp up-nya sampai 15 mega,
frekuensi masih tetap stabil. Artinya yang ingin kami sampaikan di sini adalah dalam pengoperasian juga kami melihat apakah kondisi tersebut pada waktu off peak load atau pada peak load untuk pengoperasiannya. Kemudian impact daripada sistem, daripada forecast. Terlihat bahwa forecast yang ada di kita itu masih belum bisa akurat. Jadi di sini membutuhkan untuk pengoperasian yang lebih mahal karena kami mengoperasikan dengan pengaturan yang lebih longgar untuk frekuensi di sistem kami. Kemudian mitigasi yang kami lakukan adalah dengan mengoperasikan perubahan-perubahan secara harian dan melakukan studi terhadap sistem ini. Sehingga kesimpulan dari pengoperasian terhadap variabel renewable energy di sistem yang besar itu adalah wind forecast itu yang menjadi hal yang utama. Jadi kalau kita ingin mengoperasikan variabel renewable energy di Indonesia kebetulan belum bisa melakukan wind forecast yang akurat. Kemudian yang kedua, deviasi antara forecast dengan realisasi ini berpotensi untuk menyediakan spinning reserve yang besar, sehingga ini meningkatkan biaya produksi listrik. Kemudian yang ketiga, kondisi beban ini harus diwaspadai karena waktu beban puncak dan luar waktu beban puncak akan dapat mempengaruhi security system. Kemudian di dalam sistem yang ingin mengoperasikan intermittent power plant itu harus memperhatikan paling tidak 4 hal. Pertama, akurasi dari forecast system, kemudian kedua mengenai active frequency control, dan ketiga harus punya additional energy storage, dan yang keempat additional flexible generation. Demikian sharing dari kami mengenai bagaimana mengoperasikan variabel renewable energy dalam skala besar dan memang betul-betul dapat mempengaruhi sistem. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yo atas paparannya, menarik sekali ya. Jadi memang kalau kita lihat di Sulawesi ini cukup besar EBT-nya, kontribusinya, kemudian terutama wind ya, ada 70 MW kapasitasnya dan 60 MW di Sidrap dan Solo. Tetapi mungkin sebelum ke narasumber yang berikutnya, karena yang 3 berikutnya mungkin bisa digabung. Kalau khusus ini topiknya agak lain Pak, kita mungkin bisa langsung bahas diskusinya ya. Kira-kira kalau disampaikan Bapak tadi, saya lihat reserve margin Bapak itu cukup tinggi di Sulawesi, lebih dari 30%. Apakah itu juga salah satu kesuksesan dari intermittency ini? Kemudian juga Bapak harus menyediakan spinning reserve ya, dengan fast response, pembangkit dengan fast response, artinya ada pain di situ yang harus ditanggung, yaitu berupa BPP. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya, makasih. Jadi betul, kami sekarang ini ditolong karena memang reserve margin kami yang besar, sehingga kami tidak kesulitan dalam mengatur. Tetapi sebetulnya yang lebih penting lagi bukan besarnya spinning reserve, tapi kecepatan merespon daripada pembangkit-pembangkit yang ada, karena ramping daripada pembangkit variabel renewable energy itu cukup besar. Jadi kalaupun pembangkit kita besar, tetapi misalnya PLTU rampingnya lambat sekali, itu agak sulit ngejar variabel renewable energy, sehingga ketika terutama ramping down, ketika terjadi misalnya anginnya hilang tiba-tiba dan atau mataharinya tiba-tiba ketutupan awan, maka sistem akan kehilangan daya itu, dan itu yang harus dikejar dalam waktu yang cepat supaya sistem kita tidak jatuh frekuensinya, gitu Bu Asa. Oke. Kemudian adakah berapa minimal kapasitas storage baterai Pak yang harus disediakan untuk beban terpasang yang harus dimiliki? Ya, jadi kami sudah melakukan studi, gitu ya. Hanya untuk menutup ramping ini saja, itu kira-kira dibutuhkan sekitar 8 MW, gitu ya, kapasitasnya.
Oke, 8 MW ya. Jadi dan ini ada yang bertanya nih Pak, bagaimana dengan sistem kelistrikan kepulauan di Sulawesi khususnya bagian selatan? Apa sajakah pembangkit EBT yang digunakan? Oke, baik. Jadi untuk yang di selatan kami sekarang masih menggunakan PLTS, gitu ya. PLTS di hybrid dengan pembangkit diesel yang ada. Sebagian itu kami menggunakan PLTS dengan baterai itu yang ada, gitu. Kalau CF-nya PLTB Tolo, maaf kembali lagi ke Tolo nih. PLTB Tolo itu CF-nya rata-rata berapa ya Pak per tahunnya? Nanya dia terus. Jadi untuk capacity factor ini sebetulnya kita itu agak surprise sedikit ini ya terhadap capacity factor di PLTB ini antara 30 sampai 35% itu CF-nya lumayan bagus. Dan yang paling bagus adalah ketika musim-musim kemarau. Jadi kalau musim-musim kemarau itu ternyata angin lebih kencang dan untuk PLTB ini lebih banyak menghasilkan itu kira-kira. Ya. Oke, ini terakhir mungkin saya membacakan ada pertanyaan dari PLN Papua, Pak Jo, apakah sudah ada rencana untuk menggunakan baterai storage untuk menghilangkan efek negatif dari pembangkit intermittent seperti ketidakstabilan tegangan, frekuensi ketika angin tiba-tiba berhenti dan PLTS tertutup awan? Ya, Pak. Ya, jadi memang ini menjadi rencana kami karena kalau kita tidak ditunjang oleh baterai, kapasitas baterai, maka teman-teman di dispatcher itu yang akan sport jantung terus ini untuk mengoperasikan PLTB ini atau variable renewable energy ini, terutama di off peak load. Nah, kami sudah berencana untuk memasang baterai ini, tetapi masih dalam tahap study dan masih desain untuk pemasangannya. Oke, cukup mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi kita bisa sampaikan diskusi di akhir ya, jika masih ada waktu.